Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ruhi mu'allifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah wa min ruhina wa syafa'atina ila hadrati musyaitan Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati
wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah sakmenika pepanggihan pengaosan al-hikmah al-hikam hikmah ingkang kaping 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah dawuh ihalatu kal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Niki bahasa cuwendhet banget niki. Nek dikupas mangke paribasane niki 2 jam mawon pun cekak dene. Dadi ikhalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Engkang atosipun menunda beramal guna menantikan kesempatan yang lebih luang, termasuk tanda kebodohan. Jadi jelas, suka menunda-nunda itu membuktikan menunjukkan kebodohannya. Ini menurut Ibnu Athaillah. Sakniki monggo dipun perhatosaken. Ikhalatuka utawi oleh ngendi-ngendi ira al-a'mala ing pira-pira lakon-lakon kang soleh, lakon kang apik, lakon krana akhirat ala wujudil faraghi ing atase ngenteni wujude pira-pira wektu kang kosong iku min ru'unatin nafsi, setengah saking pira-pira kumprunge pira-pira ati. Dadi niki nek bahasa kiai kula biyen wonten maknane ru'unah kumprung utawa bahasa sing paling kasar ya geblek. Niki jelas. Jadi ini jelas sekali. Selalu menunda-nunda, menunggu kesempatan yang paling luang. Padahal yang namanya kesempatan itu tidak pernah terulang. Padahal seperti ini itu jelas menunjukkan tabiat sebagian besar manusia. Jadi mayoritas manusia adalah menunda kesempatan, mencari waktu yang lebih luang. Ini menawi makna global. Tetapi yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah menunda-nunda amal untuk menuju akhirat. Jadi apabila murid orang yang menghendaki
menuju jalan Allah, yang suka menunda-nunda kesempatan, baik itu zikir, wirid, sholat, sedekah, istighraq dan lain sebagainya, yang intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ditunda. Cari kesempatan yang lebih luang lagi, kosek-kosek. Niki menunjukkan kebodohannya. Kenapa demikian? Karena kesempatan itu sangat sulit. Dan kesempatan manusia itu hanya pada saat dimulai lahir dan selesai pada saat meninggal atau mati. Jadi itulah kesempatan manusia, bukan yang lainnya. Jadi kalau usia manusia itu hanya 50 tahun, ya kesempatannya hanya 50 tahun itu. Yang 30 tahun, ya hanya 30 tahun itu. Yang 100 tahun, ya hanya 100 tahun itu. Padahal kalau dilihat, mungkin kita semua berpendapat waktu 50 tahun itu sudah lebih panjang daripada 30. Dan 50 tahun itu lebih pendek daripada usia 60. Dan umur 100 tahun itu lebih panjang daripada umur 60 tahun. Ini kalau dihitung masa hidupnya. Tapi kalau kemanfaatannya tidak demikian. Kalau kemanfaatan tidak demikian, maka Rasulullah mengatakan khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nasi man tola umruhu wa sayyi'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya, tapi baik seluruh amalnya. Jadi wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Akan tetapi seburuk-buruk manusia, sarun nasi mantola umruhu wa sayyi'a amaluhu, orang yang panjang umurnya tetapi buruk amaliyahnya. Ini kalau melihat demikian, kita terobsesi dengan umur panjang, beramal yang lebih baik. Tetapi lupa amal baik itu amal yang bagaimana? Karena amal baik itu relatif. Bisa jadi baik menurut Allah, bisa jadi
baik menurut kita, bisa jadi baik menurut agama, bisa jadi baik menurut negara, bisa jadi baik menurut orang lain. Jadi ini sangat relatif sekali. Maka Rasulullah mentaksis lagi, khairun nasi man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesama manusia. Berarti jelas kalau kita melihat yang dimaksud amal baik adalah amal anfa'ul linnas. Lilinnas ini siapa? Apa orang lain? Bisa jadi orang lain, bisa jadi keluarga, bisa jadi dirinya sendiri, bisa jadi sekafatan, jadi seluruh umat manusia mutlak. Lah ini semua hanya terjadi pada saat ada kesempatan. Lah kesempatan kapan? Ya pada saat hidup itu. Nah kalau dilihat demikian, betapa pentingnya waktu kita. Sekecil apapun jangan sampai ada waktu yang tersia-sia. Nah, monggo menawi kita perhatosaken diri kita sendiri pun nggak usah melihat orang lain. Ini banyak sekali waktu yang terbuang mulko. Kenapa demikian? Karena kebodohan kita, karena kepicikan kita, karena kesempitan ilmu kita. Jadi sehingga menganggap amal yang paling baik adalah amal yang menguntungkan kepada diri kita. Hanya itu. Padahal tidak demikian. Mboten demikian. Amal yang paling baik, yang dimaksud amal soleh, adalah amal yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amal yang paling baik, bukan yang lain. Lantas apa amal yang paling baik menurut Allah? Nah ini amal yang paling baik menurut Allah adalah hanya perintah Allah. Pertama kali Allah menciptakan manusia. Apa itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Hanya itu. Yang lainnya itu berarti standarnya di bawahnya. Lantas apa yang dimaksud ibadah? Lah ini menjadi pertanyaan. Kita setiap hari, setiap saat
selalu mendengar kata ibadah, mendengar monggo ibadah, monggo sholat, dan kita sadar mayoritas yang dianggap ibadah adalah hanya sholat, puasa, zakat, haji, bersyahadat, bersedekah, hanya itu, berzikir, membaca Quran, membaca tasbih, menjabat, membaca tahmid, takbir, istighfar, dan lain sebagainya. Itu hanya sebagian termasuk ibadah. Itu amal yang untuk menembah kepada Allah. Tapi yang dimaksud ibadah kalau diambil dari kata abadah, ngain ba'da, mufradnya abdul, itu artinya hamba, kawula. Berarti yang dimaksud oleh illa liya'budun itu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa lagi? Kepada selain Allah. Apa tidak musyrik? Tidak. Karena kita menghambakan diri dalam ayat yang lain, dzurribat alaihimudz dzillatu ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalau menembahnya, ibadahnya itu nyembah selain Allah, musyrik. Tapi kalau tawadhu, ta'abbud, menghambakan diri, selalu berbudi luhur, selalu berbaik hati, itu menjadi ibadah, menjadi rabuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diusahakan bukan hanya setiap pada saat-saat tertentu, tapi setiap saat, karena di sini diterangkan kesempatan waktu yang luang. Waktunya yang luang bagi manusia adalah hanya saat hidup. Dengan demikian, waktu kita adalah umur kita. Umur kita adalah kesempatan kita. Tidak ada yang lain. Hanya di situ. Kalau diibaratkan, ya, ini ada yang mengatakan waktu ibarat pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, pedang itu akan terhunus dan membunuh diri kita sendiri. Tapi kalau kita manfaatkan, sangat bermanfaat. Karena saking pentingnya, tidak ada yang melebihi sampai Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Nah, waktu asar itu berarti menjelang maghrib. Berarti orang hidup saat setelah Muhammad ini diibaratkan waktu hampir tenggelamnya matahari. Kesempatannya sangat sedikit sekali. Nah, kita semua itu kesempatannya sedikit sekali. Wal asri, demi waktu asar. Waktu
sampai sangat sempit. Innal insana sak temene menungso iku lafi husrin yakti ing dalem kebangkrutan. Niki mutlak saking sempite dikatakan oleh Allah seluruh manusia, baik yang alim, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, pejabat maupun rakyat, laki-laki maupun perempuan, siapapun itu yang dinamakan manusia, dikatakan oleh Allah bangkrut. Dimanapun, siapapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Dan ini ampun pas ya, mutlak nih. Innal insana satemene menungso iku lafi khusrin yakti ing dalem kebangkrutan ilaladina aman kejaba wong akeh kang padha iman. Dipadake bangkrut mergo wektu niku sangat pendek sekali. Lho, iki kok pendek? Nggih. Kados kula ngeten iki pun 66 tahun nggih. Lebih 5 bulan atau lebih 6 bulan, 6 setengah. Niki nek dihitung waktu akhirat hanya 1,5 jam koma sekian menit. Subi kita gatosaken. 1 hari 1 malam nggih. Keterangan ten Al-Quran niku di akhirat sama dengan ka'alfi sanatin kaya dene 1000 tahun. 1000 tahun ning alam donya padha karo sedina suwengi ning akhirat. Berarti nek 500 tahun sama dengan 12 jam. Nek 250 tahun podama dengan 6 jam. Nek 120 tahun sama dengan 3 jam. Nek swidak loro setengah tahun sama dengan 1,5 jam. Monggo kita perhatikan betapa sebentarnya kesempatan kita dibanding dengan hidup kita di alam yang akan datang atau di akhirat. Maka benar sekali dianggap seluruh manusia itu adalah bangkrut, orang yang rugi. Ilaladina manu kejaba wong akeh kang padha iman. Nah niki. Siapa orang yang iman? Nah, kula sampeyan sudah kan termasuk orang kategori orang yang iman. Mbuh-mbuhan. Bisa jadi termasuk orang yang iman. Tapi seberapa ketebalan iman kita? Monggo kita perhatikan. Wonten Al-Qur'an dipun terangaken innamal mu'minuna allazi dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna allazina dzukira innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Niki kategori iman di dalam menurut Al-Qur'an. Innamal mu'minuna ing pastine utawi kang aran wong mukmin kabeh iku alladzina wong akeh idza dzukirallah nalika disebut asmane Allah wajilat mongko bergetar apa kulubuhum pira-pira atine alamina. Lah kula sampeyan pun apa-apa zikir Allah sudah. La ilaha illallah setiap saat, setiap hari. Salat membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah setiap salat. Mendengar azan dan iqamat setiap waktu salat di loudspeaker. Tapi sudahkah hati kita terpanggil dan benar-benar ternyuh apabila saat mendengar asma Allah? Ini bisa tanya pada diri kita masing-masing, tidak usah melihat yang lain. Kadang kita pada saat bercengkrama mendengar azan enjoy, yang merokok tetap merokok, yang bercanda tetap bercanda, boro-boro jawab azan, boro-boro berangkat jawab we ora, boro-boro jawab meneng rumah kita emak lega.